Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk bab 3 dengan judul struktur dan fungsi tumbuhan. Akan tetapi pada video ini yang akan saya bahas adalah pada subbab struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Tujuan dari mengapa kalian harus belajar materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat mendeskripsikan struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dengan percaya diri. Serta diharapkan kalian juga dapat menjelaskan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dengan benar. Anak-anak, ketika kelas 7 kalian sudah pernah belajar mengenai organ-organ yang ada pada tumbuhan. Masih ingat tidak organ-organ yang ada pada tumbuhan itu apa saja? Coba sekarang kalian sebutkan. Ya, jika kalian masih ingat, organ-organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, biji. Itu semua termasuk organ yang ada pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur yang ada pada masing-masing organ pada tumbuhan. Baik anak-anak, yang akan pertama kita bahas adalah tentang akar. Untuk struktur akar, yang pertama, akar itu merupakan organ yang terdapat di dalam tanah, umumnya di dalam tanah ya. Tapi ada juga akar yang berada menggantung di tanamannya. Kemudian akar ini tidak memiliki buku-buku, tumbuhnya ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Kemudian memiliki bentuk yang meruncing. Untuk struktur luar akar, bagian-bagiannya adalah ada tudung akar. Tudung akar ini berada di ujung akar. Kemudian ada juga rambut akar yang bentuknya seperti rambut-rambut. Ada juga cabang akar. Kemudian ada batang akar dan ada pangkal akar. Sedangkan struktur dalam akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Umumnya ada dua jenis akar ya anak-anak, ada akar serabut dan akar tunggang. Tentu keduanya memiliki perbedaan. Kalau akar serabut itu tidak berkambium, sedangkan akar tunggang berkambium. Akar serabut memiliki empulur atau pusat akar, sedangkan akar tunggang tidak memiliki empulur atau pusat akar. Kemudian, letak xilem dan floem pada akar serabut itu rapi dan berseling-seling. Bisa kalian lihat pada gambar. Sedangkan letak xilem pada akar tunggang itu letaknya di dalam, floemnya di luar. Kemudian jika akar serabut, akarnya itu tidak kuat, jadi sangat mudah untuk kita cabut tanamannya. Sedangkan akar tunggang itu akarnya kuat, sehingga kalau kita ingin mencabut tanamannya atau mencabut pohonnya itu biasanya harus ditebang terlebih dahulu. Untuk akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya padi, jagung, dan rumput. Sedangkan akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, jeruk, dan kacang-kacangan. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi akar. Tentunya kalian sudah banyak mengetahui ya tentang fungsi akar. Yang pertama, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari modifikasi akar ya, dapat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang terakhir, menyerap oksigen atau digunakan sebagai pernafasan. Ini misalnya terdapat pada tumbuhan bakau. Nah, sekarang kita sudah masuk pada organ tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang memiliki
berbentuk yang panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ruas-ruas atau internodus ini seperti yang saya lingkari pada gambar ya anak-anak. Sedangkan buku-buku atau nodus ini fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya daun. Perbedaan batang monokotil dan dikotil adalah batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas. Nah anak-anak, untuk fungsi batang yang pertama adalah sebagai penopang yang membuat tanaman tegak. Jadi sama seperti rangka yang ada pada tubuh kalian ya, batang itu fungsinya sebagai penopang agar tanaman bisa berdiri dengan tegak. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi batang selanjutnya adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya terdapat pada tanaman tebu. Jadi yang dimanfaatkan pada tanaman tebu itu adalah batangnya. Organ tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun memiliki bentuk tipis, lebar, dan mengandung klorofil. Karena mengandung klorofil, maka pada daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Struktur luar daun ada helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan pelepah daun atau folius. Tipe tulang daun ada 4 macam, ada menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Nah, lalu bagaimana perbedaan struktur daun monokotil dan dikotil? Adakah dari kalian yang sudah mengetahui? Nah, jadi pada tumbuhan monokotil memiliki tulang daun sejajar atau melengkung, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari. Nah anak-anak, seperti yang sudah saya jelaskan pada fungsi daun, salah satu fungsi daun adalah sebagai proses terjadinya fotosintesis. Lalu bagaimana sih proses terjadinya fotosintesis? Saya yakin mayoritas di antara kalian sudah mengetahui ya, bahwa fotosintesis itu memerlukan bahan yang berupa karbon dioksida dan air. Fotosintesis dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Jadi jika tanaman tidak cukup cahaya atau tidak memiliki klorofil, tanaman tersebut tidak bisa berfotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis ini adalah glukosa atau buah-buahan yang biasa kita makan sehari-hari, dan oksigen yang biasa kita hirup. Untuk selanjutnya adalah fungsi daun. Daun berfungsi sebagai alat pengambil gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini digunakan untuk fotosintesis. Fungsi daun yang selanjutnya adalah sebagai tempat mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang terakhir, daun digunakan sebagai tempat bernafas atau respirasi. Organ tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Umumnya, bunga memiliki warna menarik untuk menarik perhatian serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Bunga tersusun atas 2 bagian, yaitu perhiasan bunga atau steril dan alat reproduksi atau fertil. Bagian perhiasan bunga atau steril terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, daun tangkai, daun pelindung, kelopak, dan mahkota. Sedangkan pada bagian alat reproduksi terdiri dari 2 bagian, yaitu benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik yang merupakan alat kelamin betina. Nah anak-anak, ini adalah gambar dari struktur bunga.
Silakan kalian cermati atau kalian gambar pada buku IPA kalian jika perlu. Bunga memiliki fungsi untuk menarik perhatian serangga agar dapat membantu proses penyapukan. Bunga juga berfungsi sebagai alat perhiasan tumbuhan. Dan yang terakhir, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif ini maksudnya adalah melalui perkawinan. Nah, bagian terakhir dari tumbuhan adalah buah dan biji. Ini tentu bagian yang paling kalian sukai ya. Buah dan biji merupakan organ tambahan pada tumbuhan sebagai hasil dari aktivitas reproduksi generatif maupun vegetatif pada tumbuhan. Buah dibedakan menjadi dua jenis, yakni buah sejati dan buah semu. Bagian yang menyusun buah terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikap sebagai lapisan luar, mesokap sebagai lapisan tengah, dan endokap sebagai lapisan dalam. Namun pada umumnya beberapa buah hanya terdiri dari 2 atau 1 lapisan saja. Buah memiliki fungsi sebagai pemencar biji tumbuhan, dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, dan melindungi biji sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar atau biasa disebut dengan kulit biji yang sifatnya biasanya kering. Kemudian bagian yang kedua adalah inti biji atau endosperm. Endosperm ini merupakan jaringan yang mengelilingi dan memberi nutrisi bagi embrio. Dan bagian yang terakhir adalah embrio atau tali pusar. Embrio ini sebagai calon individu tumbuhan baru. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui adalah fungsi dari biji. Fungsi dari biji adalah sebagai alat perkembangbiakan utama bagi tumbuhan spermatopita. Tumbuhan spermatopita ini adalah tumbuhan berbiji, anak-anak. Kemudian, fungsi dari biji yang kedua adalah sebagai tempat cadangan makanan. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang struktur dan fungsi organ-organ yang ada pada tumbuhan. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jangan lupa, hari ini tugasnya segera dikerjakan agar tidak menumpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.